Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya Muhammad Al-Farisi, mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Al-Asyariah Mandar. Kali ini kita akan membahas mengenai koneksi antar materi mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Berikut pembahasannya. Hi brother and sister, please welcome Sebelum melangkah lebih jauh, hal dasar yang perlu kita pahami bersama mengenai perspektif sosiokultural dalam pendidikan itu berasal dari teori pembelajaran sosial Vygotsky. Teori tersebut menyatakan bahwa proses belajar tidak terbatas pada individu saja, melainkan juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya yang ada di sekitarnya. Menurut Vygotsky, anak-anak belajar melalui interaksi dengan orang lain, terutama melalui dialog dan kolaborasi. Oleh karena itu, perspektif sosiokultural menekankan pentingnya interaksi sosial dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Implementasi perspektif sosiokultural dalam pendidikan juga dapat mendorong pembelajaran yang lebih kontekstual dan otentik. Sebagai contoh, penggunaan studi kasus berbasis proyek dan masalah atau kunjungan ke lapangan dapat membawa siswa keluar dari lingkungan kelas dan terlibat langsung dalam situasi kehidupan nyata. Jadi, dapat kita simpulkan bersama bahwa perspektif sosiokultural dalam pendidikan menekankan pentingnya konteks sosial, budaya, dan interaksi dalam proses belajar mengajar. Dengan menerapkan pendekatan ini, pendidikan dapat menjadi lebih kolaboratif, inklusif, dan bermakna bagi siswa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keterkaitan antara mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan ini dengan mata kuliah lainnya. Yang pertama, mata kuliah praktek pengalaman lapangan. Keterkaitan mata kuliah praktek pengalaman lapangan dengan mata kuliah ini adalah bahwa keduanya sama-sama membahas mengenai aspek sosial dan budaya dalam pendidikan. Pemahaman yang baik tentang konsep-konsep sosial dan budaya dalam pendidikan akan membantu untuk mengembangkan kemampuan mengajar yang efektif dan untuk menghargai perbedaan individu dalam lingkungan pendidikan. Teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Keterkaitan mata kuliah ini dengan mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan yaitu memahami betapa pentingnya mempertimbangkan faktor sosiokultural dalam pengembangan strategi pembelajaran yang menggunakan teknologi, sehingga teknologi dapat digunakan secara efektif dan inklusif dalam proses pembelajaran peserta didik dari berbagai latar belakang sosial dan budaya. Berikutnya, filosofi pendidikan Indonesia. Keterkaitan mata kuliah filosofi pendidikan dengan mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan adalah membantu memahami bagaimana pendidikan di Indonesia dapat berperan dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah bagi semua peserta didik, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, politik, dan budaya dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Keterkaitan mata kuliah ini dengan mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan adalah memahami bagaimana pengajaran dan asesmen yang efektif harus dipertimbangkan dalam konteks sosial budaya yang berbeda-beda. Hal ini penting untuk membentuk pendidik dan guru yang dapat memberikan asesmen yang inklusif dan efektif bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial dan budaya mereka. Selanjutnya, perkembangan peserta didik dan pembelajarannya. Keterkaitan mata kuliah ini dengan mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan adalah dapat mempelajari lebih banyak tentang karakteristik peserta didik yang memiliki perbedaan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain, sehingga bisa memahami betapa pentingnya mempertimbangkan faktor sosiokultural dalam pengembangan strategi pembelajaran yang efektif dan inklusif. Demikianlah pembahasan mengenai koneksi antar materi mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan dan mata kuliah lainnya. Semoga apa yang dijelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua and see you next time.